Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam mubarakah, saya Abdul Hakim berkesempatan untuk sharing, berbagi bersama-sama di kegiatan kajian online yang diadakan oleh Kancah Rich. Mudah-mudahan kesempatan pertama saya ini dapat menjadi barokah, terutama untuk diri saya pribadi, sebagai pengingat untuk diri saya pribadi, yang mudah-mudahan kita sama-sama berharap ada manfaat yang dapat diambil untuk kita semua. Tentunya paling pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah banyaknya kegiatan kita. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari sinarnya, mendekatinya, berusaha menuju ke jalannya. Karena sesungguhnya kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan nikmat yang sangat besar. Mungkin kita masih berpikir sampai detik ini bahwasanya ketika kita memiliki uang yang banyak merupakan sebuah rezeki. Tetapi jangan sampai kita juga melupakan bahwa kesempatan untuk beribadah kepada Allah, kesempatan Allah masih mengizinkan kita untuk dapat menghadiri tempat-tempat kajian, untuk dapat turut serta mendengarkan kajian, dan juga kesempatan untuk beribadah, berdoa kepada Allah merupakan kenikmatan yang sungguh besar ketika kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ketika kita bersyukur kepada Allah, tentunya itu merupakan sebuah jalan kesyukuran kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih peduli terhadap kita, masih sayang terhadap kita. Maka dari itu, marilah sama-sama terus kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita. Dan tentunya tak lupa pula mari kita sering-sering, mari kita selalu, dan jangan pernah terngiang sedikit pun di dalam diri kita untuk bosan. Selalulah, marilah sama-sama kita selalu senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita ketahui bahwasanya Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, siapalah diri kita sampai hati kita sombong untuk tidak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tunjukkan bahwasanya kita tidak mengkhianati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu menjalankan sunah-sunahnya, membaca sejarahnya, mengenalnya, sehingga cinta itu tumbuh. Dan Allah mengizinkan cinta itu tumbuh di dalam hati kita untuk mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema manajemen marah, atau dengan simpelnya sebuah kata, mengelola kemarahan diri kita. Pertama-tama saya akan ucapkan terlebih dahulu mohon maaf apabila nanti
ketika kita sedang asik mendengarkan voice note ini, ada hal-hal yang memang kata-katanya ngejelimet atau apapun itu istilahnya, bukan bermaksud untuk merendahkan diri sendiri, bahwasanya memang ini adalah pengalaman pertama saya untuk mengisi kajian secara online, terutama di WhatsApp. Bahkan saya masuk grup minggu lalu untuk mendengarkan bagaimana sih kajian online di WhatsApp itu seperti apa. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan saya izin untuk menyampaikan akhlak dan adab agar kita bisa lebih berakhlak kepada Allah, agar kita bisa lebih berakhlak kepada sesama manusia dan seluruh makhluk, dan juga kita bisa lebih beradab untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada ikhwan wa akhwati fillah di grup kajian Kanca Harij ini yang pada sore hari ini telah memberikan respon, di mana memang karena saya belum tahu seperti apa audiens yang akan saya sampaikan, karena saya terbiasa untuk melihat hadir di sebuah acara, saya melihat orang-orang yang seperti apa, saya membaca satu persatu usianya agar kata-kata yang saya ucapkan dapat berterima, karena sesungguhnya banyak sekali kejadian miskomunikasi, bukan hanya dari bagaimana cara menyampaikannya, tetapi pembahasaan yang disampaikannya. Karena Indonesia, terutama Indonesia, sangat banyak sekali tingkatan bahasa. Bagaimana kita berbicara kepada anak kecil, bagaimana kita cara sesama teman, sejawat, seusia, termasuk bagaimana cara kita berbicara kepada orang-orang yang lebih usianya dari kita. Tentu semuanya berbeda-beda. Maka dari itu pada malam hari ini saya mencoba sekuat tenaga untuk membahasakan semua ini seribet mungkin ya. Di sini pada kesempatan kali ini selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi pada diri kita masing-masing. Dari 12 respon yang sore hari ini sampai detik ini saya rekam kalimat saya, ada beberapa yang memang asal kemarahan itu masih dalam kondisi eksternal. Jangan sampai kita membahas bagaimana cara tidak marah, bagaimana kita sih mengelola kemarahan kita, tetapi diri kita sendiri tidak mengetahui sebenarnya kenapa kita marah, kenapa kita bisa mengeluarkan emosi kita, ataupun ketika kita marahnya tidak ditunjukkan dengan mimik wajah ataupun perbuatan, paling tidak bagaimana hati itu bergumam ketika kita marah. Mungkin 12 respon ini tidak bisa menjawab keseluruhan mayoritas apa yang kita rasakan. Cuman menurut saya ini cukup bagaimana hal apa saja yang membuat diri kita marah. Mayoritas adalah ketika kita berhadapan dengan orang lain. Hablum minanas. Yang dalam kehidupan kita sehari-hari yang masih menjadi problema utama yang menyebabkan kenapa kita bisa marah. Marah. Tentunya kita sebagai manusia ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah, pasti tidak lepas dari buku panduan kita itu sendiri. Tidak beda ketika kita membeli sebuah gadget baru, baik itu handphone, laptop, ataupun hal-hal lainnya. Atau mungkin ketika kita hari ini masih membeli laptop, kita akan masa bodoh dengan buku panduan tersebut. Tetapi apabila kita
membeli drone misalkan, yang selama ini kita belum miliki. Tentunya kita akan membacanya secara hati-hati bagaimana mengoperasikan drone ini agar kita tidak salah menggunakannya. Kembali lagi kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah. Kita ciptaan Allah, manusia, makhluk Allah. Tentunya Allah juga sudah memberikan buku panduan kepada kita, yaitu berupa Al-Quran. Ketika kita sebagai manusia menjalani diri kita dalam kehidupan sehari-hari jauh dari buku panduannya, maka tak ayal ketika kita sama halnya dengan menggunakan drone, menggunakan handphone, tanpa pernah membaca buku panduannya. Seperti apa kondisi kita? Sama halnya dengan gadget tersebut, pasti akan cepat rusak, tidak awet, banyak masalah di sana di sini. Maka kita kembali lagi, kita sebagai manusia, saya ingatkan sekali lagi bahwasanya kita sebagai manusia juga membutuhkan buku panduan. Maka Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai salah satu mukjizat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, maka berkaitan dengan pembahasan mengelola marah ini, kita pun yang pertama-tama akan merujuk dasar itu sendiri. Ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang marah itu sendiri. Maka kita akan ambil satu yang sangat familiar, popular di kalangan para asatij yang memang biasa membahas tentang marah ini. Dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ikhwati fillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita untuk jangan marah. Tak perlu kita marah. Selain kita juga menafkahkan harta kita di jalan Allah, baik ketika kita sedang memiliki uang itu ataupun sedang tidak. Ini disematkan dalam satu ayat dengan menahan amarahnya dan memaafkan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Artinya, menahan marah adalah sebuah kebajikan untuk diri kita sendiri. Maka dari itu penting sekali kita memahami hal ini, bagaimana kita bisa mengontrol amarah kita itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana kita, pertanyaan yang besar itu kan, bagaimana cara kita menahan amarah itu sendiri. Setiap hari kita marah, sana sini kita marah. Bahkan di zaman yang era serba terbuka ini, jangankan kita berhubungan sesama sosial kita, kanan kiri kita, atau teman kerja kita, teman belajar kita di kelas, bahkan di rumah pun dengan pasangan kita, tak luput dari hal-hal yang membuat kita marah. Tentunya sekarang ini kita sepertinya dipermudah untuk marah. Banyak sekali kondisi-kondisi yang membuat kita mudah marah. Apalagi ketika kita membuka WhatsApp, lalu kita melihat status. Kita ada hal-hal yang mungkin membuat kita marah. Atau pada saat-saat ini yang sangat, aplikasi yang sangat marak digunakan oleh kita, semisal TikTok. Banyak sekali hal-hal yang memudahkan kita untuk marah. Mungkin tidak diluapkan secara emosi saat itu. Kita tidak langsung berkata. Tetapi kadang kita ingin sekali mengetik untuk berkomentar. Bahkan, nauzubillah, kita sampai berkomentar yang buruk terhadap orang itu. Maka dari itu,
kita harus memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tidak marah atau menahan amarah karena memang kondisi sosial kita, kondisi lingkungan kita saat ini, baik mulai dari rumah sampai ke kita tempat belajar ataupun kerja, bahkan di lingkungan tetangga kita hari-hari dan juga di lingkungan sosial kita, banyak sekali hal-hal yang dapat membuat kita marah. Dan maksud yang akan saya sampaikan pada voice note kedua ini adalah, pahamilah bahwa semua hal-hal yang menyebabkan kita marah, kebanyakan, hampir 90%, itu adalah faktor eksternal, timbul dari orang-orang di luar diri kita. Ada sebuah cerita dalam hadis yang diceritakan oleh Harithah ibnu Qudaman Asy-Sya'di, bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu ia mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu nasihat yang bermanfaat bagi diriku, tetapi jangan banyak-banyak agar aku selalu mengingatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu jangan marah. Ia mengulangi pertanyaannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali, tetapi semua itu dijawab oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat, kamu jangan marah. Tentunya kita belajar dari hadis ini bahwasanya sebuah nasihat yang sangat luar biasa yang Rasulullah SAW juga pahami bahwasanya ini bakalan terjadi kepada umat-umatku di kemudian nanti. Maka Rasulullah memberi nasihat untuk kita juga sebagai umatnya bahwasanya ada sebuah nasihat yang sangat simple, tidak banyak-banyak, agar kita selalu mengingatnya. Dan kita semua sudah tahu bahwasanya nasihat itu sesimpel, kamu jangan marah. Pernahkah kita ketika kita sedang pada kondisi marah, lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan kepada kita, kamu jangan marah. Apa yang terjadi di dalam pikiran kita? Pasti, aku kan sedang marah, kok jangan marah? Atau kemudian kita sadar, astagfirullahaladzim, iya ya, jangan marah. Tetapi ketika kita istighfar itu, sudah hilangkah di hati kita kemarahan itu? Maka Rasulullah juga kan banyak sekali menasihati kita bahwasanya bagaimana kita menghadapi kemarahan itu dengan cara berwudu. Jika kita berdiri ya duduk. Lalu banyak sekali ketika kita membasuh wajah agar kita tidak lagi marah. Maka dari itu memang berkaitan dengan marah ini, terkadang sangat sulit sekali kita mengontrolnya. Karena memang ini pertarungan terhadap diri kita sendiri sebenarnya. Untuk selanjutnya, ketimbang kita berdebat tentang bagaimana cara mengatasi orang yang marah, bagaimana kita jangan sampai marah, terlebih dahulu yang kita harus pahami adalah kenapa kita marah. Jika kita sudah mengenali diri kita, kenapa kita marah? Atau pertanyaannya lebih kepada negasi, kenapa kamu tak marah ketika sesuatu terjadi? Maka letak yang menjadi poin kita pada malam hari ini adalah diri kita sendiri. Kenapa kamu marah? Kenapa diri kita sendiri marah? Di sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwasanya kondisi-kondisi marah yang kita hadapi selama ini adalah mayoritas itu terjadi karena dorongan luar.
orang lain bersikap semena-mena terhadap kita, lalu kita marah. Bahkan di survei yang tadi saya sampaikan di sore hari, hampir tidak ada yang memilih menceklis penyebab kemarahan terhadap keinginan kita sendiri yang tidak tercapai. Kita malah tidak marah. Tetapi ketika orang lain mengganggu kita, kita lebih marah. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar sebenarnya. Kenapa seperti itu? Mari kita lanjutkan. Seneca, seorang penulis dan filsuf Romawi yang sekarang ini sedang ramai-ramainya berkaitan dengan stoikisme. Beliau mengatakan bahwasanya bencana, wabah atau bencana yang paling hebat yang pernah terjadi di muka bumi ini adalah marah. Seneca juga mendefinisikan kemarahan sebagai emosi paling mengerikan dan menyebutnya kegilaan sementara yang membuat seseorang kehilangan pengendalian diri, kesusilaan dan rasa terikat dengan sesuatu. Maka tak ayal ketika Rasulullah SAW, Nabi kita juga mengingatkan kepada kita, yang kita semua juga sudah tahu bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah rahmatan lil alamin. Dan untuk memperbaiki akhlak kita, jangan kamu marah. La tahzun, jangan marah. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW juga tahu bahwasanya marah itu adalah sesuatu yang sangat besar sebenarnya yang terjadi. Gejolak yang terjadi dalam diri kita sendiri. Maka dengan kata lain mengistilahkan bahwasanya kita bisa mengartikan ketika Rasulullah bilang kamu jangan marah. Artinya juga cintailah dirimu. Karena sesungguhnya ketika kita marah, maka disitulah kondisi kita sedang sangat luar biasa menjadi kegilaan. Tetapi tak ayal gitu loh ya. Bagaimana kita tidak marah ketika kita menghadapi hal-hal teman-teman kita yang ngebully, ya, rekan kerja yang tidak becus, kecurangan-kecurangan yang terjadi di sekitar kita. Kita kena marah, lingkungan kita yang tidak bersahabat. Terlebih lagi sekarang dunia sosial, media yang begitu panas. Ketika kita membaca berita sini lalu kita terbersit untuk marah. Ketika kita membuka sosial media lalu kita melihat kejadian-kejadian yang membuat kita marah. Bagaimana kita tidak marah dengan terjadinya hal-hal yang banyak di sekitar kita itu? Maka Seneca juga mengingatkan kepada kita semua. Loh, kejadian-kejadian itu kan faktor luar. Itu terjadi di luar diri kamu. Tetapi marah terjadi pada dirimu. Maka faktor kemarahan sesungguhnya bahwasanya sebenarnya marah itu adalah kondisi yang bisa kita kontrol. Tetapi apapun yang terjadi di lingkungan kita, bahkan terjadi dengan pasangan kita, adalah sesuatu yang tidak bisa kontrol. Kita perlu pahami di sini dulu. Sampai sini kita harus pahami bahwasanya ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang bisa kita kontrol. Berkaitan dengan marah ini, masalah-masalah yang terjadi dengan pasangan kita, masalah-masalah terjadi di kelas kita, masalah-masalah terjadi di sosial media yang kita baca, itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Lalu kenapa kita harus marah?
Sedangkan kondisi marah yang terjadi pada diri kita adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Lalu ketika dua hal ini sedang terjadi, yang mana yang kita harus benahi terlebih dahulu? Ketika kita memilih untuk, kamu jangan marah dong, kamu harusnya begini dong, kamu harusnya gini itu, melakukan ini itu, kamu jangan membuli saya, atau kita malah membalas membulinya, maka kita sedang berusaha mengontrol sesuatu yang sebenarnya kita tidak bisa kendalikan. Maka satu-satunya yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, marah itu sendiri. Maka marah di sini menjadi sebuah pilihan untuk kita. We do or we flight. Artinya di sini, ketika sesuatu terjadi pada lingkungan kita, marah menjadi sebuah pilihan untuk kita lakukan atau tidak kita lakukan. Kita kembali dari awal. Kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Al-Quran sebagai buku panduan kehidupan kita mengingatkan kita untuk menahan amarah. Rasulullah dengan berbagai banyak hadis yang berkaitan dengan marah. Sampai saat ini, ketika sesuatu terjadi dalam lingkungan kita, masihkah kita mau marah? Bukankah artinya ketika kita marah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bilang kamu jangan marah. Bukankah itu artinya kita mengkhianati Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Rasulullah sudah bilang kita jangan marah, tapi kita masih marah. Maka di sini mari sama-sama kita belajar bagaimana kita bisa menahan marah. Maka ada sebuah pertanyaan. Saya sendiri sampai kaget. Murid-murid saya, bahkan teman di sekolah saya, ketika saya masa SMA, ada sebuah pertanyaan. Kim, kapan sih kamu marah? Bahkan terjadi di bulan ini juga, bulan Oktober. Ada murid saya yang mendekati. Sir, kok kayaknya happy-happy aja, nggak pernah marah ya? Bukan berarti saya di sini sudah mencoba untuk mengendalikan kemarahan saya. Karena pada posisi ini, saya entah kenapa selalu memilih pilihan untuk tidak marah. Karena saya tahu ketika saya marah, maka sebenarnya saya sedang menyakiti diri kita sendiri. Ketika Rasulullah SAW juga mengingatkan kamu jangan marah, sesungguhnya Rasulullah juga sedang bilang kepada kita bahwasanya jangan marah, sayangi dirimu. Karena sesungguhnya apapun yang terjadi di lingkungan kita, yang kita tidak bisa kendalikan, yang kita tidak bisa kontrol, biarkan itu. Tapi yang bisa kita kontrol berkaitan dengan kemarahan ini adalah diri kita sendiri. Untuk memilih tidak marah. Nah sekarang selanjutnya, bagaimana kita belajar agar kita tidak marah. Terlebih lagi kita berlahan-lahan bagaimana caranya supaya kita tidak mudah marah. Mari sama-sama kita bahas. Ada sebuah teori yang memang cukup mempermudah kita untuk memahami siapa diri kita. Atau minimal step-step yang jelas bagaimana kita bisa menahan amarah kita. Mengelola amarah kita. Pun ketika kita marah bagaimana itu kita tidak sampai keluar dari perkataan. Sama halnya ketika ada seseorang yang menjawab di survei tadi. Saya memilih diam ketika memang ada sesuatu yang membuat saya marah. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah di diamnya itu hati kita masih merasakan sakit? Karena sesungguhnya di diam itu ketika kita masih merasakan sakitnya, disitulah bencananya terjadi. Kejadian itu sudah lewat dan tidak akan pernah berubah. Tetapi hati kita masih merasakan sakitnya walaupun dengan diam. Selanjutnya berkaitan dengan
mengelola kemarahan dalam diri kita sendiri, maka kita harus berfokus mulai pada malam hari ini. Jika kita berkaitan dengan sebuah kata-kata marah, maka belajarlah untuk berfokus kepada diri kita sendiri. Karena hanya diri kita sendiri yang kita bisa kendalikan, yang bisa kita kelola, dan yang bisa kita kontrol. Maka untuk mengelola diri kita itu, ketika kita mampu mengelola diri kita, maka selanjutnya kita juga mampu mengelola kemarahan kita. Berkaitan dengan kemarahan ini, maka yang pertama harus kita lakukan untuk bagaimana caranya kita bisa mengelola diri kita, terutama bagian emosi ini atau marah ini. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah kesadaran diri atau self-awareness. Yang pertama harus kita lakukan, sekali lagi di sini yang pertama kali harus kita lakukan adalah kesadaran diri, self-awareness. Di mana bagian kesadaran diri atau penyadaran diri kita sendiri, itu ciri-cirinya yang bisa kita lakukan adalah biasanya nih, kita sadar siapa diri kita. Oh, saya itu orangnya pelupa deh kayaknya. Saya juga marah, lagi marah nih kayaknya. Saya sedang lagi nggak mood, saya orangnya imutan. Saya banyak salah di sana sini. Kita menilai diri kita sendiri seperti apa sih diri kita sendiri itu. Bagaimana cara menilainya? Tentunya kita bisa berkaca dari diri-diri kita selama ini. Karena sesungguhnya yang hidup dengan diri kita sendiri selama ini adalah ya kita sendiri. Maka ketika kita ingin menilai diri kita atau menyadarkan diri kita sendiri itu adalah ya kita berkaca. Apa yang sudah saya lakukan? Ketika kita pagi hari apa yang kita rasakan? Sore hari ketemu orang lain apa juga yang kita rasakan? Lalu ketika kita malam hari mau tidur apa yang kita lakukan? Apa yang kita rasakan? Kita coba satu persatu kita urut. Oh iya ya, saya itu sepertinya semangat kalau pagi hari ini sudah mengaji, baru saya semangat. Kita menilai itu. Diri kita tuh seperti apa sebenarnya? Tentunya yang bisa melakukan itu semua adalah diri kita masing-masing. Kita sadar perasaan kita tuh seperti apa saat ini. Atau marah kita karena apa? Kenapa saya hari ini marah? Berapa kali saya sudah marah? Kita sadarkan diri kita sendiri. Ciri-cirinya seperti itu ketika kita ingin melakukan kesadaran diri. Lalu selanjutnya kita bisa juga di dalam kesadaran diri ini, kita self-assessment. Atau kita menilai diri kita sendiri. Jangan selama ini saya itu pemarah ya. Oh jangan selama ini saya itu sering berkata jahat sama teman kita ya. Atau ketika kita merasa orang lain sering membuli kita, oh ternyata saya loh yang sering membuli diri orang lain. Kita coba asesmen diri kita, kita menilai diri kita. Seperti apa sih diri kita itu? Karena ingat, yang kita lakukan pada malam hari ini, pada saat ini adalah diri kita. Yuk, kita mengesampingkan faktor-faktor luar terlebih dahulu. Orang lain mau berbuat apa mangga. Orang lain mau bersikap apa kepada kita mangga. Itu urusan mereka dengan dirinya. Tapi malam hari ini yuk coba kita bersama dengan diri kita sendiri. Diri kita masing-masing, kenali diri kita. Sadari siapa kita itu siapa. Ya. Dan juga kita percaya diri. Biasanya kesadaran diri ini adalah berkaitan dengan kepercayaan diri. Pernah kan ada kondisi-kondisi ketika kita ragu melakukan sesuatu. Lalu kita juga ada pada kondisi ketika yakin kita melakukan sesuatu. Maka kita menilai diri kita sendiri. Sama halnya pun ketika pada malam hari ini saya mencoba untuk percaya diri. Mengisi kajian Kancah Rich pada malam hari ini. Terlebih dahulu saya juga mencoba menyadarkan diri saya sendiri bagaimana ini ya. Seperti apa sih itu kajian. Saya harus tahu nih. Dan bagaimana saya. Sehingga saya mencari tema, oh
Bagaimana kalau saya menyampaikan apa yang memang saya sudah pahami dan saya sudah bisa atasi. Mencobalah saya pada hari ini, yuk saya pribadi ingin berbagi kepada kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat saya, ikhwati fillah di sini. Bagaimana kita bisa menyadarkan diri kita, mengenal diri kita sendiri. Ya, kita sudah tahu, pasti kita sudah tahu. Firman Allah yang mengatakan bahwasanya, jika kamu mau mengenal aku, kenalilah dirimu. Maka kejadian, tindakan-tindakan kesadaran diri kita ini harus senantiasa kita lakukan. Itu yang pertama harus kita lakukan. Menyadarkan diri kita sendiri. Tapi seperti apa caranya? Nah tentunya pasti banyak strategi-strategi yang kalau kita mau ikuti. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bagaimana strategi agar kita bisa menyadarkan diri kita sendiri. Setelah kita tahu seperti apa kita. Yang pertama berkaitan dengan kesadaran diri ini tentunya tidak akan pernah lepas. Yang pertama itu adalah renungi nilai-nilai hidup yang kita yakini. Berkaitan dengan kesadaran diri pasti itu tidak akan pernah terlepas dari keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip hidup. Wabil khusus kita sebagai muslim. Pasti kita menempatkan nilai-nilai Al-Quran. Firman Allah itu di atas segalanya. Hadis Nabi sebagai petunjuk-petunjuk panduan dalam kehidupan kita bersikap. Hablum minallah dan hablum minannas. Dan nilai-nilai itulah yang kita pegang pasti. Selanjutnya prinsip-prinsip dalam hidup kita. Ketika kita sedang menghadapi. Maka tentunya strategi yang pertama kita harus lakukan adalah ya memang mencari nilai-nilai itu. Dan kita renungi. Oh kita ingat ya bahwasanya Rasulullah juga sudah mengingatkan kita jangan marah. Tetapi kok saya masih marah ya? Kita renungi. Biar kita sadar diri kita sendiri. Oh kemarin saya sempat tuh marah karena ada teman saya meminjam pulpen tetapi hilang. Lalu saya marah. Padahal kita sesungguhnya tahu yang namanya manusia tempatnya khilaf. Lupa. Maka kita renungi kembali tuh nilai-nilai itu. Yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya adalah kita amati efek dari emosi yang kita lampiaskan. Berkaitan dengan kesadaran diri. Ketika kita sedang marah. Atau ketika kita ada kondisi yang membuat kita akan marah. Ya. Seperti halnya ketika ada seseorang yang sedang memarahi kita. Atau seseorang yang sedang membuli diri kita. Menghina diri kita. Atau ketika kita membaca media sosial yang membuat kita marah. Dengan kelakuan-kelakuan orang lain. Biarkan mereka. Tapi langsung kepada diri kita sendiri. Amati. Kalau saya marah nanti efeknya apa ya selanjutnya ya. Sepertinya kalau saya marah nanti dia bakalan sakit hati. Atau ketika kita sedang marah. Oh nanti kalau saya marah nih hubungan pertemanan saya nanti jadi jauh nih. Oh kalau misalkan nanti saya marah. Wah bisa bahaya nih. Bisa-bisa nanti saya tidak memiliki teman. Kita amati tuh konsekuensi atau efek dari emosi yang kita lampiaskan. Ini kan sering kita lihat sering kita pahami bahwasanya ya dipikir tuh 2 kali. Gitu. Pasti kita pernah mendengar nasihat yang seperti itu. Maka proses amati efek dari apa yang akan kita hadapi adalah bagian dari kita menyadarkan diri kita. Selanjutnya kenali apa atau siapa yang bisa menekan tombol emosi kita. Wah ini paling penting ini. Kita tahu nih. Kita kan sudah belajar mengenal dengan kesadaran diri tadi kan kita mengenal nih siapa yang dapat membuat kita marah. Lingkungan seperti apa yang kita membuat marah. Atau ketika kita melihat status orang lebih bahagia kita jadi marah. Berarti kan kita paham bahwasanya itu adalah tombol-tombol yang dapat memicu kemarahan kita. Maka dari itu, ketika kita sudah tahu ada beberapa tombol yang dapat membuat marah kita itu terpicu.
maka kita berusaha mungkin untuk bersiap-siap. Mungkin kita tidak bisa menghindarinya, tapi kita bersiap-siap untuk jangan sampai kita menekan tombol kemarahan kita. Hari ini saya mau lihat status-status orang di WhatsApp. Kita tahu nih, kemarin-kemarin diri kita kalau mau marah itu, wah kemarin saya marah tuh karena ngelihat seseorang kok lebih bahagia ya. Kita marah pada diri sendiri atau marah pada lingkungan kita akhirnya. Atau ada orang yang menghina di statusnya, di mana lah, atau segala macam. Wah ini ada tombol nih. Bagi harus siap-siap, jangan sampai saya marah. Terlebih lagi tadi ada yang sambil menyematkan selalu untuk istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah kita menyadarkan diri kita tombol-tombol mana saja yang dapat membuat kita marah, maka ketika tombol itu muncul, kita tahu tombol itu. Wah, ini nih. Ini bisa marah saya ini. Atau misalnya kita lagi di jalan, macet-macetan, ada dari belakang udah kedengeran suara knalpot yang bising. Ternyata kita paham bahwasanya itu membuat kita marah. Maka kita tahu nih kita harus waspada. Wah ini bisa membuat saya marah nih. Jangan sampai kita menekan tombol kemarahan kita. Maka dari itu, kita harus cari nih feedback yang berkualitas. Nah ini feedback yang berkualitas berkaitan dengan tombol tadi. Saya sering sekali melakukan ketika ada misalkan, saya belajar sih ya dari orang. Saya pernah bertanya ketika ada mengeluhkan sih ya, lebih kepada kan mengeluh juga termasuk bagian dari marah kan, benar nggak? Ya ketika kita mengeluh kan sebenarnya itu kemarahan. Kita tidak akan pernah mengeluh kalau kita tidak marah, iya, ya. Bahkan diam sendiri itu pun ada yang marahnya diam kan, tetapi di hati kita kan bergumam, ada gejolak di sana. Maka dari itu di jalan yang paling sering yang saya hadapi adalah ketika ada orang yang ngebut atau selonong-selonong sampai hampir mau nyerempet kita, ya. Suatu saat saya pernah dinasihati, ya mungkin dia sedang buru-buru. Nah artinya apa di sini? Ketika ada tombol-tombol yang bakalan membuat kita marah, maka disitulah kita pentingnya untuk mencari feedback yang berkualitas. Supaya kita tidak marah, menekal tombol kita marah. Dan kita tidak akan sakit hati. Toh, faktor luar yang motor bising dan kebut-kebutan itu sudah lewat. Kejadian itu tidak akan bisa kita rubah. Kita tidak bisa kontrol. Kita tidak bisa berhentikan terus, tolong knalpotnya ganti. Tidak bisa. Maka yang kita bisa lakukan adalah diri kita. Kita kasih pemahaman kepada diri kita bahwasanya mungkin dia sedang buru-buru, ada keperluan keluarga yang sangat mendesak dan hanya bisa dia yang melakukan. Oh mungkin dia kalau knalpotnya tidak nyaring dia akan lebih mudah ngantuk. Akhirnya terjadi kecelakaan. Maka dari itu kita cari itu selalu feedback positif untuk diri kita sendiri. Keuntungannya buat siapa? Buat kita. Agar hati kita jauh lebih tenang. Karena kenapa? Karena kita memilih feedback yang positif ketimbang kita melakukan marah. Bisa aja kan pada saat itu kita bilang, anak muda motor kok bising sekali. Itu marah kan? Marah loh. Kita mengungkapkannya dengan cara mengeluh. Marah itu bukan artinya kita berteriak-teriak kan. Kita merenungi nasib yang menurut kita buruk pun kita sedang memarahi diri kita sendiri sebenarnya. Marah di sini bukan berarti kita sedang membahas orang yang berteriak-teriak lo ngomel-ngomel. Tetapi bagaimana ada gejolak di hati kita yang membuat kita menjadi merenung, sedih. Lalu kita ingin sekali ada kata-kata if, jikalau di hati kita. Maka dari itu yuk kita cari feedback yang berkualitas. Yang selanjutnya masih kita pada posisi menyadarkan diri kita sendiri. Yaitu adalah self-awareness. Ya, tetapkan tujuan peningkatan pemahaman diri. Ya seperti ini. Kita mencari kajian-kajian yang mudah-mudahan kita bisa berkati. Lalu yang kedua, ya, Mas, bagaimana cara kita mengendalikan diri setelah tadi kita coba memahami bagaimana kita menyadarkan diri kita sendiri, ya, yaitu self awareness. Maka selanjutnya adalah self management. Bagaimana kita bisa mengelola atau menata diri, ya.
Ciri-ciri yang terkandung ketika kita memang sudah bisa menata diri kita adalah biasanya kita bisa mengontrol. Kita mampu mengontrol diri kita sendiri. Ya. Artinya kita tidak sering tergantungan sama orang gitu. Ya. Kita kontrol diri kita sendiri. Kita punya tujuan, kita mau ikut ini tuh ada alasan gitu. Maka ketika seseorang sudah bisa self management, maka dia akan bisa mempercayai orang dan dipercayai. Itu namanya integritas. Bagaimana kita itu memang termasuk orang yang dipercayai dan kita juga mampu untuk mempercayai orang lain. Disitulah ketika kita bisa mampu untuk self management. Ya. Ketika seseorang memang sudah bisa self management, udah pasti dia berintegritas. Maka ketika ada kerjaan, dia tahu kerjaannya itu memang harus dilakukan, ya dia akan lakukan. Ya. Ya disiplin dan tanggung jawab udah pasti ya. Ketika kita bisa self management, itu kita sudah pasti bisa self disiplin. Ingat, ini adalah tahap kedua ketika kita memang sudah pada ke memahami tentang kesadaran sosial itu sendiri. Ya. Dan kita juga biasanya kalau sudah masuk kepada self management, kita dapat jauh lebih mudah beradaptasi. Ya. Kemampuan adaptasi kita tuh bisa hebat lah gitu. Ketika kita masuk ke lingkungan baru, kita orang yang mampu self management pasti tidak akan langsung membawa kelakuan-kelakuannya di tempat yang lamanya. Pasti dia akan membaca situasi seperti apa. Oh, saya harus bertindak seperti ini. Oh, saya harus berkata seperti ini. Tahu menempatkan dirinya. Ketika kita sedang ngobrol-ngobrol dengan teman kita bagaimana bahasanya. Tetapi ketika kita sedang ngobrol kepada orang lain, kita juga tahu bahasanya. Pun ketika kita berbicara kepada anak-anak kita, ke orang tua kita, tahu bagaimana cara bahasa itu disampaikan. Tidak mungkin juga ketika kita berkata kepada anak kita, menurut Aristoteles, nggak mungkin juga pastinya. Tidak akan mampu hal itu. Terlalu tidak pas lagi, tidak beradaptasi dengan kondisinya. Ya. Kita bisa menempatkan diri kita sendiri dimanapun itu. Dan biasanya kalau sudah orang yang self management, ciri-cirinya adalah dia mampu berprestasi. Jadi ada dorongan-dorongan untuk saya harus mencoba yang lebih baik, saya harus lebih baik, saya harus lebih baik lagi. Oh, kemarin saya hafalan baru 2 surat nih dalam sebulan, berarti saya harus 3 surat nih dalam seminggu. Artinya ada kemauan untuk menambah keilmuan sesuai dengan memang keinginannya. Oh, saya kemarin sudah nabung 10.000, nih berhasil dalam setahun 10.000 sehari. Saya akan tingkatkan. Jadi ada kemauan untuk berprestasi. Oh, kemarin saya bisa loh ngisi materi pelajaran tentang bab A. Saya juga harus berusaha dengan bab-bab yang lain. Ada dorongan-dorongan untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih baik. Ya, mencoba untuk selalu berprestasi. Karena kita tahu, kita bisa mengelola diri kita. Ciri-cirinya adalah orang-orang yang memang selalu niat ingin mengingatkan diri kita, meningkatkan diri gitu ya. Dan biasanya kita kalau sudah pada tahap self management, kita tuh memiliki inisiatif yang luar biasa. Ya. Sama halnya ketika dulu kita kajian di masjid, kajian di mana, pasti ada seseorang yang sudah mampu mengelola diri. Oh, gimana kalau kajiannya kita melalui online saja, ya? Kita bisa dengarkan di mana-mana dan tersimpan. Kita bisa dengarkan lagi kalau ketika kita lupa. Ya. Maka dari itu, ketika kita memang mau nih di self management ini kita lebih baik mengelola diri kita sendiri itu, ya. Maka kita perlu juga strategi selanjutnya. Nah, ini nih strategi yang sangat luar biasa ya, yang menurut saya penting sekali untuk dilakukan. Apa itu? Kita dengarkan baik-baik strategi untuk self awareness di voice note berikutnya. Self management. Bagaimana ketika kita harus mampu nih, bagaimana kita menyadari apa yang harus kita lakukan agar self management kita itu jauh lebih baik. Saya yakin sampai hari ini kita pasti memiliki self managementnya masing-masing, ya. Tapi bagaimana self management ini
akan mengarahkan kita jauh emosinya jadi lebih baik. Maka dari itu yang pertama harus kita lakukan adalah kendalikan self-talks. Self-talks di sini adalah pasti kita tuh sering sekali mengalami berbicara dengan diri sendiri gitu. Diskusi dengan diri sendiri. Itu sering sekali bahkan kita sering juga judging terhadap diri kita sendiri. Kita sering menghakimi diri kita sendiri. Ya. Pada kondisi ketika kita sendiri sedang mengendarai motor atau di rumah, ketika kita mau tidur, sedang kita megang handphone atau ketika kita membaca sesuatu, kita sering sekali melakukan namanya self talks. Kita berbicara dengan diri kita sendiri. Ya. Nah, maka dari itu pembicaraan tentang diri kita sendiri terhadap kita sendiri itu adalah harus dikendalikan. Maka dari itu apa sih yang harus dikendalikan? Pasti banyak sekali kasus yang kita bilang kepada diri kita, oh iya ya, saya memang gak mampu loh. Oh iya ya, saya memang orangnya pemarah sih. Oh, aku kan memang pemarah loh orangnya. Itu kita berbicara terhadap diri kita sendiri. Ya, kita sering sekali tuh bilang pada diri kita sendiri, saya memang udah kayak gini, saya nggak bisa apa-apa. Saya memang sulit kalau menghafal, cepat lupa. Ya, saya sering kali sulit menghafal untuk lupa. Kita berbicara tuh, akhirnya kita menjudge diri kita untuk seperti itu. Maka hal yang seperti inilah yang harus kita kendalikan. Kita rubah ke hal-hal yang positif. Self-talk rubah lagi kepada hal positif. Ketika kita memang sulit untuk memahami pelajaran matematika misalkan. Atau ketika kita pada kondisi bekerja kita sangat sulit sekali untuk memahaminya. Atau ketika kita mengurus anak, bagaimana itu sulit sekali mengendalikan anak-anak kita. Maka kita harus perbanyak self-talks gitu. Tapi ke arah yang jauh lebih baik. Memotivasi diri kita sendiri. Ya, saya akan terus belajar. Saya ini kan orangnya, kalau belajar pasti bisa. Katakan kepada diri kita sendiri sugesti yang baik kepada diri kita. Saya bisa kok, saya mampu, insya Allah saya belajar. Saya bisa kok, saya mampu, saya akan belajar. Saya bisa kok, saya mampu dan saya akan belajar. Tapi saya nggak tahu cara belajar di mana. Nanti kan strategi selanjutnya kan kita bisa temukan. Tapi yang terlebih pertama harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memperbaiki self-talk-nya terhadap diri kita. Stop. Ya, saya memang orangnya lemah kok. Saya nggak bisa ini. Oh, saya memang nggak kuat kalau ini. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh. Yang kadang membuat kita down secara bawah sadar. Ya. Bahkan kita itu kan sering sekali malah mengecilkan diri sendiri terkadang. Ya, saya mah apa tuh? Nah, cuma remah-remah tempe. Kita sendiri loh yang mengecilkan diri kita. Artinya apa? Di situ berarti kita sedang membuli diri kita sendiri. Toh kita saja merasa marah ketika kita dibully oleh orang lain, apalagi diri kita sendiri. Maka ada ain dalam hati kita, yaitu di mana ada jain di dalam hati kita itu ya. Di mana kita itu punya alam bawah sadar yang itu akan membuat habit kita, karakter diri kita. Maka di self management ini, yuk perbanyak self-talks atau berbicara kepada diri sendiri yang baik-baik. Motivasi diri kita sendiri. Saya bisa, saya mampu, insya Allah. Bisa. Saya akan belajar terus. Kamu orangnya pembelajar loh. Saya ini hebat. Gitu. Kita coba tuh masukkan kepada diri kita sendiri. Selanjutnya ada sebuah istilah, strategi selanjutnya adalah hitung sampai 10. Gitu. Kalau istilahnya dari Ustadz Dr. Haji Fahrudin Faiz. Ya. Hitung sampai 10. Apa itu? Maksudnya, ketika kita self management, apapun yang akan kita lakukan, misalkan ada yang membuat kita marah. Seperti halnya tadi kesadaran diri. Kita buka sosial media ya, misalkan TikTok, kita buka atau Facebook kita buka. Ada orang yang sedang ada hal yang membuat kita faktor luar yang membuat kita harusnya marah. Nanti kalau saya komen nasehatin, gimana ya kira-kira ya nanti efeknya? Kalau saya komen, wah parah nih kamu, mungkin dia nanti akan sakit hati.
Pikir lagi. Jadi hitung sampai 10. 10 kali mikir bagaimana kita kalau kita marah kepada orang lain. Ada orang-orang yang, ini kalau saya marah kepada orang lain, kayak gimana ya nanti ya efeknya. Sama dengan yang kayak tadi. Tapi hitung sampai 10. Perbanyak lagi itu kondisi-kondisi yang kita hadapi kalau kita mengeluarkan amarah kita. Ada sebenarnya yang paling simpel kalau kita masalah self management. Yaitu banyak tersenyum dan bergembira. Kenapa sih? Ini nih ya, ini ada sebuah istilah nih. Apakah tersenyum dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru tersenyum? Itu pilihan kan. Ada orang yang menunggu bahagia, orang kok nggak senyum? Ya saya nggak bahagia, bagaimana saya bisa senyum? Tapi kan ada juga sebuah teori, coba senyum deh. Ada perasaan bahagia di sana. Maka hidup itu pilihan. Kita nunggu hal-hal yang membuat kita bahagia dulu baru kita tersenyum. Atau kita senyumin hidup kita. Kita bergembira. Maka perasaan bahagia itu akan masuk. Maka sama halnya dengan marah. Bahagia ini juga adalah pilihan. Faktor internal dalam diri kita yang bisa kita pilih. Apakah kita memilih bahagia ataukah kita memilih untuk bersedih? Selanjutnya ambil pelajaran dari siapapun dan apapun yang kita temui. Ini yang paling penting di dalam self management. Ambil apapun pelajaran. Dari ketika anak kita lagi marah, kenapa dia marah, kita ambil pelajarannya. Oh, kalau dia marah tuh karena kemarin mainannya rusak atau apa segala macam. Ketika ada teman kita yang di kelas, oh dia marah kenapa ya? Oh, karena ini. Berarti bagaimana nih saya menghadapinya? Kalau berarti saya harus bersikap, oh nanti saya harus banyak ilmu ini nih. Bagaimana caranya kita kepada diri kita sendiri? Ada kejadian di luar kita lingkungan. Yang tadi motor ngebut lah, yang knalpot bising lah, teman kelas kita yang membuli lah, kericuhan pada pasangan kita atau anak-anak kita, atau dosen-dosen yang membuat kita marah, atau bos-bos kita, pimpinan kita yang kadang ngasih kerjaan besok harus tuntas ya. Daripada kita harus langsung marah, lebih baik kita ambil pelajarannya kenapa seperti ini kejadiannya. Seperti itu. Ambil selalu posisi positifnya. Ambil selalu pelajarannya. Apa sih yang bisa kita ambil? Ketimbang kita malah hanya coba marah. Jadi hati itu sibuk memikirkan apa yang harus kita ambil pelajaran baiknya. Ketimbang kita cuman sibuk untuk menggerendang, mengeluh dengan cara diam. Yang ketiga selanjutnya, setelah tadi di awal diingatkan kembali bahwasanya kita harus memiliki kesadaran diri, lalu ada manajemen diri, maka yang tahap selanjutnya adalah ketika kita sudah bisa mengendalikan diri kita pada saat ini, yaitu dengan self management, maka yang harus ingat diri kita sendiri yang lakukan adalah kesadaran sosial atau social awareness. Artinya apa? Kita coba nih diri kita sendiri ini harus mulai bersosialisasi itu seperti apa. Ciri-ciri orang yang memang sudah memahami masalah social awareness ini adalah kesadaran sosial ini biasanya kita berempati, ya. Berempati. Jika ada orang yang sedang marah terhadap kita, ya, ada orang marah nih kepada kita. Maka yang kita lakukan adalah coba kita menyadarkan diri kita sendiri. Bagaimana kalau saya sedang ada di posisi dia? Kenapa dia marah ya? Oh, dia sedang ini. Kita mencoba untuk bagaimana, kenapa orang itu marah. Dan kita mencoba menempatkan, oh saya mungkin kalau seperti itu juga akan marah sih. Akhirnya kita kan tidak perlu membalas kemarahannya. Ketika ada seseorang yang kehilangan sesuatu lalu ada yang dia marah. Lalu kita kok kesel ya dia marah. Loh, maka kita harus coba menyadarkan diri kita sendiri ini terhadap kehidupan sosial kita. Bagaimana kalau kita bisa mencoba untuk berempati, menyamakan perasaan kita ketika itu terjadi pada diri kita, ya kan? Selanjutnya ketika kita memang social awareness ini atau kesadaran sosial, maka ciri-cirinya adalah kita selalu untuk orientasi service atau
apa yang saya bisa lakukan untuk masyarakat. Biasanya pelayanan sistemnya. Hal-hal apa yang kita bisa lakukan nih untuk kebahagiaan orang lain di sosial, organisasi. Ya. Kesadaran sosial ini kita mencoba untuk nih apa yang bisa saya lakukan agar pemuda di tempat-tempat saya ini bisa bangkit gitu. Bisa mencoba untuk menghafal Al-Qur'an, saling bantu-membantu untuk orang yang membutuhkan. Itu adalah termasuk kepada kesadaran sosial. Apalagi ini penyadaran organisasi. Untuk kesadaran sosial ini termasuk kepada kita paham ya. Gerakan organisasi, termasuk kepada grup WhatsApp ini kan sebuah organisasi sebenarnya gitu. Apalagi misalkan kita mempunyai yayasan gitu. Bagaimana kita mengelola kawan-kawan kita? Karena sesungguhnya penyadaran organisasi itu sendiri adalah kita harus mampu memerintah orang dan kita juga mau diperintah orang lain. Kan seperti itu polanya. Jangan hanya kita mau memerintahkan orang, tapi ketika kita dapat perintah kok ngegrenjel, ngegerumet gitu di hati. Maka di sini kita harus sadari nih penyadaran organisasi itu. Oh iya, kehidupan sosial kan kalau kita memang terbiasa menyuruh orang lain, ya maka kita juga harus bisa menyuruh orang lain. Ya jangan salahkan nanti misalkan anak kita marah-marah. Toh mungkin kita juga yang mengajarkan ke mereka marah-marah. Atau ketika di kelas, kok dia selalu ngebully saya ya? Ya mungkin karena kita juga yang sering membuli. Jadi ada nih kesadaran sosial. Ingat, sekali lagi, jangan pernah berfokus kepada orang lain. Karena mereka tidak bisa kita kontrol. Siapa yang bisa kita kontrol? Diri kita sendiri. Ya. Nah selanjutnya nih, bagaimana kita strategi kita yang bagus agar kita semakin sadar dunia sosial kita ini, kita semakin sadar, kita semakin memiliki kesadaran sosial dalam diri kita agar problematika kemarahan ini tidak sering muncul dalam diri kita tentunya. Jadilah pendengar yang baik yang pertama. Pendengar yang baik. Ketika ada orang lain yang bercerita, jadilah pendengar yang baik. Ya. Mungkin kita sering melihat atau bahkan diri kita sendiri yang kalau ada orang yang sedang menceritakan masalahnya, kita tuh kayaknya gatel banget ingin mencoba untuk memotong dan ya harusnya kan kamu gini. Wah. Mungkin yang akan kita katakan adalah sebuah kebenaran. Yang akan kita sampaikan adalah sebuah kebenaran. Tapi apakah di waktu yang tepat? Maka dari itu, yuk belajar jadi pendengar yang baik. Ketika ada seseorang yang sedang mengeluh, ya kita dengerin aja. Ketika ada seorang yang sedang menceritakan masalahnya, kita coba mendengarkan. Jadilah pendengar yang baik. Bukan mendengarkan untuk membalasnya. Ya, dengan teori-teori yang kita punya. Karena ketika seseorang mampu mengeluapkan ceritanya kepada diri kita, maka kita termasuk kepada self management. Kita sudah pada tahap kita dipercaya oleh dia. Sehingga dia bisa menceritakan masalahnya. Maka yuk sama-sama kita menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya strategi agar kesadaran sosial kita baik adalah walk in their shoes. Bagaimana kalau kita jadi dia gitu. Ketika kita memang melihat ada orang yang hari-hari marah-marah terus. Ya kalau saya juga kayaknya di posisi dia kayaknya marah-marah deh. Ya udah deh, yuk kita maafkan orang-orang yang kayak gitu. Kan jadi lebih mudah memaafkan kan akhirnya. Seperti yang di awal tadi ketika ada seseorang yang sering membuli kita. Kan kita tidak tahu juga masalahnya di rumah seperti apa, ya kan? Maka kita maksudnya, oh mungkin dia lagi juga ada masalah. Ya kan? Mungkin dia sedang mencari perhatian, segala macam. Kan di awal juga kita sudah belajar bagaimana kita harus selalu mencari feedback yang baik. Atau sisi-sisi positif pemahaman agar kita tidak berburuk sangka.
Selanjutnya adalah tingkatkan kemampuan membaca isyarat emosi dari orang lain, intonasi suara. Gini, maksudnya gini. Untuk kesadaran sosial ini kita jadi jauh lebih baik, maka kita juga harus mencoba nih. Ini kayaknya bapak ini kalau sudah mulai alisnya naik gitu, ini bakal lagi sedang tidak enak nih suasana hatinya. Maka kita jangan sampai mancing-mancing, kan kita jadi bisa bersikap tuh kepada orang lain, ya kan. Kita kan tidak bisa merubah tuh ekspresi wajahnya, tetapi kita bisa merubah sikap kita ketika menghadapi kondisi tersebut. Wah, ini ada guru yang tidak masuk nih di kelas. Ya. Lalu datanglah orang lain yang wah ini nih kita sudah tahu nih ekspresinya seperti apa. Berarti kita bisa jauh lebih bersikap nih. Oh, ada teman kita nih yang udah megang-megang kantong-kantong, mungkin sedang kehilangan uang. Kan kita bisa mendekatinya, ada yang bisa dibantu gitu. Kita kelihatan kok ada orang yang sedang kebingungan apa. Ya coba kesadaran sosial kita bangun di situ. Ya. Ketimbang kita hanya cuma ngegerendel di hati, ya. Lebih baik kita meningkatkan kesadaran sosial kita. Kita harus menjadi lebih baiklah di lingkungan sosial kita. Kitanya yang mewarnai gitu loh. Merubah kitanya sendiri, diri kita sendiri loh yang berubah untuk merubah sosial kita. Bukan kita berusaha untuk merubah sosial kita, tetapi diri kita yang berubah agar mewarnai sosial kita. Ya mungkin kalau memang terlalu sulit untuk kita pahami, kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti kita tanya jawab. Kalau misalkan saya tidak bisa menjelaskannya lebih lanjut, ya kita di pertemuan selanjutnya insya Allah mungkin kalau masih kita ada umur kita akan bahas jauh lebih intens lah gitu ya. Berkaitan dengan bagaimana kita memahami diri kita sendiri itu. Ya. Selanjutnya yaitu nanti yang keempat, yaitu ini bagian keempat yang terakhir, yaitu mengelola hubungan, relationship management. Semuanya, 4 hal ini akan selalu berfokus kepada diri kita. Ingat baik-baik. Artinya ketika kita sedang memahami ini, yuk kita lihat diri kita sendiri. Apa yang kita bisa perbaiki dari diri kita sendiri. Ya. Untuk bagian keempat ini adalah mengelola hubungan. Ciri-cirinya biasanya, orang yang sudah mampu mengelola hubungan, dia memiliki kemampuan membangun hubungan. Sama halnya ketika ada ajaran baru atau kelas yang dipisah-pisah, ada kan orang-orang yang mudah berteman, langsung dapat teman banyak, dan ada orang-orang yang memang sulit sekali untuk memiliki teman. Artinya di sini apa? Ya berarti belum memiliki kemampuan yang membangun hubungan. Nah, di sini bersama kita, ciri-cirinya orang-orang yang memang memiliki kemampuan yang ini, ya sama-sama lah kita belajar yuk. Belajar bagaimana kita bisa mencoba untuk selalu membuat hubungan-hubungan yang baru dengan orang lain. Orang yang memang mampu mengelola relationship management ini, yaitu kemampuan menemukan dasar yang sama dengan membangun kebersamaan. Sering sekali pemisahan-pemisahan atau kita hanya berfokus kepada ketidaksamaan. Contoh saja ya, misalkan kita ada di grup, oh dia mah tidak sama tuh, dia mah selalu pakai partai ini apa segala macam. Akhirnya kita tidak hal itu. Padahal dalam hubungan manajemen ini, mengelola hubungan itu, kita itu harus selalu mampu menemukan titik persamaannya. Ada teman kita yang memilih, oh sama-sama muslim kok. Sama halnya kita berkumpul di grup ini. Pasti banyak sekali persamaan-samaannya dari sekian banyaknya perbedaan. Apalagi di grup yang luar biasa general ini ya, dari umur 19 tahun. Ada yang umurnya bahasa 17 sampai ke angka 4. Artinya di sini banyak sekali hubungan-hubungan. Tetapi kenapa kita masih bertahan dalam grup ini? Pasti kita sudah menyadari kita ada persamaan di sini. Oh, kita sama-sama mau belajar. Oh, kita sama-sama ingin memperbaiki diri kita. Oh iya, kita tuh kan sama-sama ingin mendapatkan ilmu baru. Artinya kita selalu mampu menemukan persamaan-persamaan. Jadi sehingga ketika kita terjadi di lingkungan kita ada
hal-hal yang bakalan menekan tombol amarah kita. Cari persamaannya agar kita tidak terlalu menyakiti hati kita. Oh iya, kita kan sama-sama sedang susah. Oh iya, kemarin kita sama-sama sedang kena corona. Oh iya, kita sedang sama-sama tidak sehat, sedang sakit. Mampu kita menemukan kesamaan-kesamaan itu sehingga prasangka-prasangka buruk itu tidak mampu muncul. Karena kita mampu menemukan kesamaan-kesamaan antara diri kita dengan orang lain. Dan manajemen hubungan ini atau relationship management ini, kita tuh orang itu mampu untuk persuasif, yaitu mengajak. Mengajak dengan cara baik kan biasa. Persuasif itu kan. Lawan katanya kan agresif. Ya, apa-apa maksa gitu loh. Untuk mengelola hubungan ini, kita tuh harus mampu, ya, ciri-cirinya itu mampu untuk saling mempengaruhi ke arah yang baik gitu. Ya, membujuklah istilahnya. Coba yang pada malam hari ini hadir, ada kan orang yang membujuknya? Apakah secara maksa? Pasti tidak. Atau ketika kemarin saya masih ada rapat koperasi, saya harus memindahkan pada malam hari ini. Pasti kan ada saling bujuk itu. Saya sedang rapat nih, bagaimana kalau diundur? Ada saling bujuk. Ada kemampuan hal itu. Sehingga malam hari inilah kajian kita. Di situ kita letak. Mampu untuk bagaimana kemampuan untuk mengajak orang lain dengan cara yang persuasif, ya, tidak tergesa-gesa, ya. Lawan katanya agresif, kita pahamlah agresif itu seperti apa, ya. Nah, mengelola hubungan ini selanjutnya adalah orang-orang yang mampu mengelola hubungan itu biasanya memiliki komitmen, ya. Ada komitmen. Komitmen itu kan sebuah pernyataan diri kita bahwasanya ini saya harus lakukan karena saya sudah berikrar, berjanji pada diri saya sendiri bahwasanya saya harus mengadakan, contoh aja ya, kajian malam hari ini. Setiap minggu harus ada kajian. Maka selalu itu komitmen. Mencari pembicara-pembicara baru. Berkomitmen untuk selalu melaksanakan hal-hal yang seperti ini. Melaksanakan tugasnya, berkomitmen. Ketika kita sudah diberikan tugas oleh orang lain, ya memang itu job desk kita, ya, pekerjaan kita ya. Ketika memang kita di sekolah ditugaskan menjadi sekretaris kelas atau bendahara kelas yang kewajibannya biasanya nagihin uang kas, ya memang kita berkomitmen. Termasuk ketika peran kita sebagai orang tua, maka kita berkomitmen menjadi orang tua. Ya. Atau peran kita sebagai anak terhadap orang tua, kita juga pasti berkomitmen terhadap hal itu. Lalu orang yang mampu mengelola hubungan, dedikasinya tinggi gitu. Ya. Jadi dirinya itu udah bukan lagi untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Bagaimana dia mampu berdedikasi mengeluarkan tenaganya, usahanya agar kebaikan orang lain juga dapat. Gitu. Ketika kita merasakan kebaikan, kan kita juga ingin kan orang lain merasakan kebaikan itu. Ya. Karena memang sikap, komitmen, dedikasi dan melayani ini adalah ciri-ciri orang yang memang sudah memiliki pengelolaan hubungan yang baik. Lalu ketika kita memang belum memiliki ini, bagaimana strateginya gitu kan? Jadi semua teori-teori ini adalah nanti ujung-ujungnya bagaimana kita tidak fokus kepada kata marah. Tetapi bagaimana kita bisa menata diri kita sehingga kemarahan itu tidak mampu masuk merusak hati kita itu. Jadi menyibukkan diri kita dengan teori-teori yang memang strategi yang harus kita temukan agar marah itu tidak muncul. Kan kita tidak bisa menghindari faktor luar gitu loh. Maka yang kita bisa lakukan adalah diri kita sendiri. Sibukkan dengan kegiatan-kegiatan menata diri dan menata sosial kita. Jadi self-awareness dan social awareness dan self-management dan social management atau relationship management. Maka strategi yang pertama itu yang bisa kita lakukan adalah jujur. Biasakan diri kita untuk jujur. Ya. Karena sesungguhnya kalau memang kita sudah berbohong ya, biasanya kita akan menutupi tuh kebohongan kita dengan kebohongan yang lainnya juga. Maka biasakan diri kita untuk jujur. Kalau memang kita tidak tahu ya udah katakan tidak tahu, saya akan mencari jawabannya minggu depan.
Kalau memang kita tidak mampu, ya bilang kita tidak mampu. Tetapi selanjutnya, kita membiasakan diri kita untuk jujur. Dan kita terbuka selanjutnya. Kita lebih baik untuk terbuka. Kita saja ketika ketemu orang yang terbuka, kita akan merasa senang. Ya kan? Sehingga kita bisa memahami orang itu. Oh, dia mau bercerita. Oh, dia mau menceritakan masalahnya. Sehingga kan kita bisa lebih memahami kan. Pun dengan diri kita seharusnya seperti itu. Yuk kita terbuka, jangan diendap di hati. Kan yang membuat kita marah selama ini adalah emosi-emosi kecil yang kita tahan terus. Kan bisa meledak kapan-kapan. Maka mulailah untuk terbuka. Menceritakan segala permasalahan kita. Bahkan ada sebuah jawaban yang sangat menarik di survei ini adalah menceritakan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan itu adalah self management. Nah, sekarang bagaimana ketika kita self relationship kepada orang lain pun kita mencobalah untuk terbuka. Sehingga ketika kita memang tidak mampu melakukan sesuatu, maka orang yang tahu kondisi kita itu tidak akan pernah memberikan perintah lagi yang kita tahu. Yang orang itu tahu bahwa kita tidak mampu. Mungkin kejadian-kejadian selama ini yang kita hadapi ketika kita mendapatkan kesulitan. Karena orang lain tidak tahu. Ternyata kita belum mampu untuk itu. Maka sikap terbuka ini adalah sangat penting. Lalu kita juga memahami. Jadi kita saling paham nih. Ya. Kita memahami kondisi kita. Dan kita pun coba memahami kondisi orang lain. Ya ini empati lah. Gitu. Memang kata-kata empati ini sangat luas maknanya. Ya lebih simpelnya lagi ya kita coba memahami. Memahami kondisi juga termasuk. Ya. Selanjutnya strategi agar kita bisa mengelola hubungan. Kita tuh harus mau menerima kritik. Ya. Ini penting sekali. Ketika kita memang diri kita tidak allow atau diri kita tidak mengizinkan untuk menerima kritik. Maka akan sulit itu. Maka harus mulai dari awal lagi. Self managementnya berarti kita belum baik. Maka ketika ada orang yang mengkritik kita, ya kita harus mau nih kita nih yang menerima kritik. Selanjutnya ketika kita menerima kritik kan kita harus mengakui dan mampu memperbaiki tentunya. Jangan cuma didengerin kuping kanan ke ruang kuping kiri kan istilahnya seperti itu ya. Maka mengakui yang dirasakan orang lain juga kan penting. Sehingga kita mau mengakui kritik dan kita juga mau mengakui apa-apa yang dirasakan oleh orang lain. Ada teman kita datang curhat. Kim, saya ada masalah nih. Saya lagi punya musibah. Oh iya. Ini sabar ya. Ini namanya juga hidup. Segala macam lah. Jadi kita menyamakan tensinya dengan dia. Memahami, mengakui gitu. Nah ini nih yang paling penting. Dan zaman sekarang seperti sudah mulai hilang nih strateginya. Yaitu strategi agar kita mampu mengelola hubungan adalah menghargai momen-momen bersama. Coba kita lihat pada kondisi sekarang. Kita sedang berkumpul dengan tetangga kita. Kita sedang berkumpul dengan di pengajian. Berapa banyak sedang masih main handphone. Padahal di situ kondisi-kondisi bersama. Kenapa kita harus sibuk dengan handphone kita? Malah melihat media sosial. Berarti di situ kita belum mampu tuh mengelola hubungan. Ya. Bahkan ada di mana tuh di orang-orang yang memang sedang menjalankan misi untuk strategi pengelolaan hubungan ini. Ketika rapat handphonenya dikumpulin. Bahkan ketika belajar, seorang guru juga pasti akan berusaha kuat untuk handphonenya disimpan dulu gitu. Nanti ketika sudah memang suruh nyari bahan, silakan buka handphonenya. Kan seperti itu. Supaya apa? Momen-momen kebersamaan di kelas juga terasa. Ya, ketika kita kuliah pun akan terasa momen-momen itu. Bagaimana ketika kita rapat dengan organisasi UKM kita, ya, atau BEM kita rapat dengan organisasi kemahasiswaan kita juga mampu di situ. Ya. Cobalah mulai sekarang momen-momen bersama itu kan. Udah pasti di sini, apalagi ketika kita bersamanya dalam hal-hal kebaikan, wah sangat luar biasa ketika kita mampu menghargai itu. Tidak hanya diri kita yang hadir, tetapi hati dan pikiran kita juga hadir di situ. Kita belajar hal itu. Kita mampu gitu. Yuk sama-sama. Nah yang terakhir, pesannya adalah ketika kita mampu mengelola hubungan, please tidak pelit. Ya. Bukan dalam hal uang saja masalah tidak pelit. Waktu. Pernah kan kita dapat WA gitu loh. Temenin aku dong mau ke sini.
Padahal kita mungkin nganggur cuma karena malas aja, hanya ingin rebahan, disibukkan dengan TikTok. Akhirnya kita enggak lagi ini nih, lagi ada kerjaan di rumah gitu. Waktu termasuk zaman sekarang itu yang sangat berharga. Tidak pelit waktu. Senyum juga kita selalu senyum, tidak pelit. Ya. Ilmu juga kalau kita dapat tips and trick dalam mengerjakan komputer, kita berbagi. Ya. Tidak akan pernah rugi hal itu. Ya. Banyak kasus tuh yang saya sedang nggak punya kuota, dia bagi dong, share hotspot kita ke dia. Tapi nanti dia download, ya itu permasalahan lain. Urusan dia yang mengkhianati kepercayaan kita, kan kayak gitu. Tapi untuk diri kita sudah mau berbagi, that's the point gitu loh. Berarti kita di situ sedang mengelola diri kita. Kita sedang berfokus kepada diri kita, bagaimana diri kita untuk menjadi lebih baik. Dan hati ini disibukkan oleh manajemen diri kita, baik dari self management sampai ke social management, ya, atau relationship management. Sehingga marah itu kapan waktunya? Ketika segala kondisi luar yang kita bisa lakukan, yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak mampu masuk ke dalam diri kita karena kita sibuk memanage hubungan diri kita dengan diri kita sendiri dan hubungan diri kita dengan orang lain. Kita selalu berpikirkan itu. Dan selalu niatkan. Apapun yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam posisi mencari ridhonya udah pasti. Jangan sampai kita melaksanakan keilmuan kita karena kita udah tahu aja. Aku udah tahu dong ilmunya, jadi aku ngamalin. Kembalikan semuanya kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang saya lakukan. Ya, mudah-mudahan Allah, kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita. Dan kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengkhianati sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami bagaimana kita menata diri. Saya rasa ini pasti belum cukup. Dan masih membingungkan dalam diri kita. Memang yang paling berat dari semua itu adalah memahami diri sendiri. Ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya masih bisa berbagi. Ya. Apa yang saya alami, apa yang saya dapatkan untuk kita bersama menyebarkan kebaikan-kebaikan ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata yang memang keliru dari saya, tolong diingatkan. Karena sesungguhnya kebenaran itu kan hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala kesalahan kekeliruan itu mutlak murni dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.